Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah dan memujinya dengan mengucapkan tahmid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa sadar nikmat, sadar rezeki, dan sadar syukur bahwa semua kenikmatan, pencapaian hidup, kesuksesan, keberhasilan yang kita peroleh itu semua semata-mata karena nikmat, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa-apa saja dari nikmat-nikmat yang kamu miliki, yang kamu nikmati, yang kamu rasakan, itu semua datangnya dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Allah Tuhanku. Salawat dan salam selalu kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Rasul yang kita cintai, pemimpin dan penutup para Nabi dan Rasul, guru agama dan kehidupan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini di Rabu pekan ketiga di bulan Maret kita bisa duduk bareng kembali di majelis ilmu, majelis sirah nabawiyah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita lebih mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menambah rasa cinta kita kepada beliau. Karena kata beliau, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti di akhirat akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Teringat kata-kata seorang ulama, kita tidak bertemu dengan Nabi, kita tidak bertemu dengan para sahabat, kita juga tidak bertemu dengan para tabi'in, atba'u tabi'in, atau yang kita sebut dengan istilah salafus sholih. Tetapi kita mengkaji sirah-sirah mereka, mempelajari biografi mereka. Walaupun kita tidak bertemu dengan mereka dalam rangka untuk menghadirkan rasa cinta dalam hati kita kepada mereka. Karena al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu nanti di akhirat akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Materi kita pada malam ini adalah masa balita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum masuk kepada kajian intinya, saya ingin berbagi hadiah oleh-oleh dari kampung halaman Pangalengan. Ada kerupuk wortel, ada kulit sampe, sama kerupuk susu. 3 ini saya bawa ya. 3 pertanyaan berarti saya siapkan. Atau 1 pertanyaan bagi yang dapat 3-tiganya bisa diambil. Pelajaran 2 minggu yang lalu tentang masa kelahiran sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama ini gampang sekali.
Kalau tidak ada yang ngacung, ngangkat tangan, berarti sebabnya bukan karena tidak tahu, tapi malu. Karena pertanyaannya begitu mudah. Pertanyaannya adalah, kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir? Tanggal berapa? Tahun apa? Mangga Bapak di Pengker yang peci putih. Tahun gajah. Oke. Tayyib. Mangga Pak. Kerupuk susu, kerupuk kentang, kerupuk wortel, kulit singkong. Pilih mangga Pak. Kerupuk kentang atau nuhun Pak ya. Oh, ada 4 ternyata Pak ya. Ada 4. Nanti kalau di kelas tes wawasan Islam itu akan ada soal lanjutan. Kenapa disebut tahun gajah? Di majelis ini nggak akan saya tanyakan. Nanti kalau ada kelas tes wawasan Islam, itu sebuah konsep yang saya terinspirasi waktu KPK ngadain tes wawasan kebangsaan. Saya jadi kepikiran membuat satu modul berisi 100 pertanyaan tentang agama Islam. Namanya TWI, tes wawasan Islam. Pertanyaan kedua, agak susah nih, agak susah. Apa saja kejadian istimewa luar biasa yang terjadi ketika kelahiran sang Nabi? Ada peristiwa apa saja ketika kelahiran sang Nabi? Di antaranya apa yang terjadi ketika kelahiran sang Nabi? Saya kasih, mangga. Api yang di Persia yang biasa disembah sama orang Majusi padam. Padahal sudah berapa tahun Pak nggak padam-padam? Ribuan tahun. Ya, hampir 1000 tahun nggak padam-padam. Ada yang kedua Pak, boleh? Balkon-balkon istana runtuh. Ada lagi, satu lagi Pak, barangkali. Agar saya punya dalil untuk menyalahkan ini semua. Kalau 2 berarti 2 saja Pak ya. Terima kasih Pak. Mangga dicanak. Yaitu keluar cahaya dari kemaluan sang ibu, mangga Pak. Dipilih afwan ya. Yang kemudian cahaya itu menyinari istana-istana di Syam. Itu yang menjadi indikasi bahwa Syam nanti akan menjadi medan dakwah ya. Baik, yang terakhir. Gampang lagi, jadi satu lagi hadiahnya. Siapa yang menjadi ibu susu sang Nabi? Ibu susu. Oh, mangga Pak. Mangga. Halimatus Sa'diyah. Mangga. Atau nuhun. Kerupuk wortel. Halimatus Sa'diyah. Dan sebelum disusui sama Halimatus Sa'diyah, beliau juga disusui oleh ibunya dulu, Siti Aminah, kemudian sama Suwaibah. Itu sekitar 1 pekan. Ya, karena untuk menunggu siapa ibu susunya, maka disusui dulu oleh sang ibu dan Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Baik, atur nuhun jamaah yang sudah berpartisipasi ya. Yang menjawab dapat ilmu dan dapat hadiah, yang tidak menjawab dapat ilmu saja. Ya, seperti itu. Baik, kita masuk kepada kajian inti kita pada malam ini, masa balita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya membagi masa balita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kepada
3 kesimpulan atau 3 catatan. Yang pertama, di masa balita beliau dalam kondisi yatim, sehingga dalam perkembangannya di masa-masa golden age 0 sampai 5 tahun ya beliau tumbuh tidak dalam kasih sayang, bimbingan, sentuhan sang ayah. Karena sang ayah Abdullah bin Abdul Muthalib itu sudah meninggal sebelum sang Nabi lahir. Ada yang mengatakan saat beliau dalam kandungan usia 7 bulan. Sehingga ini juga menjadi satu studi psikologi yang menarik. Kenapa sang Nabi lahir dalam kondisi yatim? Ingat, setiap ketentuan Allah itu pasti ada maksud dan hikmah. Sampai kepada pertanyaan atau suatu studi, Nabi itu kan tidak lahir dari keluarga yang kaya raya, tapi keluarga yang sederhana. Betul, Abdul Muthalib itu pelayan di Mekah. Beliau begitu dermawan, tapi bukan berarti beliau ini orang yang kaya raya. Bahkan dibahas dalam beberapa makalah dan literatur sirah nabawiyah, kenapa sang Nabi lahirnya dari keluarga yang biasa-biasa, tidak dari keluarga kaya raya. Itu nanti ada hikmah untuk kepentingan dakwah, agar mayoritas manusia yang itu adalah orang-orang yang kelas menengah dan menengah ke bawah itu bisa lebih terajak dalam dakwahnya. Itu diantara hikmahnya. Karena ketika sang Nabi dilahirkan dari keluarga kaya raya, maka bisa jadi bersifat elitis, sehingga orang-orang yang di bawah, orang fakir, miskin, duafa, orang-orang kelas menengah itu tidak bisa mengakses dakwahnya. Wallahu a'lam. Tapi analis para ulama kita seperti itu. Pun ketika Nabi kita yang mulia lahir dalam kondisi yatim, itu juga ada studi analisisnya. Di antaranya adalah sebagai bentuk pelatihan mental kepada beliau. Yang kedua, sebagai bentuk pelajaran kepada kita-kita untuk bisa menghormati, menghargai anak yatim. Dan jika ada anak cucu dari kaum muslimin saat ini yang dia lahir dalam kondisi yatim juga, maka dia bisa menjadikan sang Nabi sebagai inspirasi. Ini catatan pertama, Nabi di masa balita. Kemudian catatan kedua yang saya simpulkan dari masa balita Nabi SAW adalah beliau tumbuh kembang di masa balitanya itu di perkampungan Bani Sa'ad. Jadi di masa balitanya beliau tidak menghabiskan di Mekah, di tempat tanah kelahirannya. Tapi beliau menghabiskan masa balitanya itu di kampung Nun jauh dari Mekah, yang jaraknya sekitar 160 km. Di sebuah perkampungan, sebuah pedesaan yang bernama Bani Sa'ad. Kalau Mekah itu sebuah kota, metropolis, maka Bani Sa'ad ini sebuah pedesaan, perkampungan yang banyak bebatuan, alamnya segar, terbuka, enak untuk melakukan sebuah penjelajahan, eksplorasi alam, enak sekali. Dan Nabi menghabiskan masa balitanya itu di Bani Sa'ad. Kenapa? Tradisi orang-orang Mekah pada waktu itu memang mereka menyusukan anak-anak mereka di perkampungan. Termasuk Nabi kita yang mulia. Walaupun proses beliau diambil oleh ibu-ibu dari Bani Sa'ad itu juga sangat dramatis. Karena tidak ada perempuan yang mau mengambil bayi Muhammad ini. Karena mereka berpikir ini anak yatim dari keluarga miskin. Apa yang bisa diharapkan?
Jadi mereka berpikir nggak ada uangnya, kalaupun dikasih upah juga kecil. Tapi ada seorang perempuan yang mulia, yang Allah pilih, yang Allah tetapkan untuk menjadi ibu susu, yaitu Halimatu Sa'diyah. Karena Halimah berpikir, aku sudah jauh-jauh datang dari kampungku ke Mekah, dalam kondisi perjalanan yang lama, capek, melelahkan, masa aku pulang dengan tangan kosong? Akhirnya Halimah berpikir untuk mengambil bayi Muhammad SAW dan ternyata membawa keberkahan. Nah, jamaah rahimakumullah, masa balita di Bani Sa'ad ini juga banyak hikmahnya, Yang pertama, dari sisi kesehatan, Bani Sa'ad itu beda sama Mekah. Sehingga secara efek kepada kesehatan, kebugaran, tumbuh fisik ini sangat luar biasa berpengaruh. Ya kan, kalau pertama lah kita sudah pada kenal, banyak polusinya. Sama kayak kita yang tinggal di kota, suatu saat touring atau istilahnya sekarang healing, walaupun tepat nggak tepat kata-kata itu, kemudian cari ke alam terbuka, itu kita merasakan ada satu kesegaran, kesejukan yang luar biasa. Jadi masa balita Nabi ketika dihabiskan di Bani Sa'ad, beliau mendapatkan hikmah yang luar biasa untuk tumbuh kembang fisiknya. Ya. Sampai dari sisi motorik halusnya itu sudah sangat tertompa, sangat terlatih. Ya bayangkan, alam terbuka, ya, pegunungan, lembah, gunung, kayak trayek begitu. Sehingga Nabi sudah terlatih, ya, untuk memiliki fisik yang kuat sejak dini, sejak balita. Hikmah yang kedua itu dari sisi kemahiran, kecakapan berbahasa. Nabi jadi terlatih. Sejak balita, Nabi sudah diajarkan, dikondisikan dengan sebuah iklim, atmosfer, lingkungan bahasa Arab yang fasih. Disebut dalam sebuah makalah bahwa yang dipelajari Nabi di Bani Sa'ad itu adalah kefasihan berbahasa Arab, yaitu kemampuan berbicara Arab yang asli, yang dimana dengan bahasa Arab yang asli itu Nabi jadi punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan lintas strata, lintas kelompok, lintas orang, sehingga Nabi jadi punya kemampuan komunikasi yang luar biasa. Dan nanti nyambung dengan kalimat beliau yang disampaikan dalam hadisnya, aku adalah orang yang diberikan jawami'ul kalam, yaitu kemampuan komunikasi yang bagus, yang efektif, efisien, global, tapi bisa menyeluruh, mencakup semua hal. Jadi kalau ngomong Nabi nggak bertele-tele. Dan itu modalnya, embrionya itu adalah di Bani Sa'ad. Nah, hikmah yang ketiganya ini adalah untuk masalah mentalitas dan leadership. Karena ada yang mengkaji, menganalisis, jika Nabi tumbuh kembang di tengah-tengah keluarganya sendiri, bisa jadi mental leadershipnya tidak terbangun. Karena Nabi hanya tinggal di rumahnya saja, mungkin dengan manjanya dan lain sebagainya, tapi ketika Nabi ada di alam yang terbuka, jauh dari ibunya, dari keluarganya, maka dia sudah mulai terbangun mentalitas leadershipnya. Maka perhatikanlah Bapak Ibu rahimakumullah tentang anak-anak kita, apalagi yang saat ini masih masa balita. Anak-anak kita yang sudah gede, yang sudah ABG, yang sudah pemuda, dia sudah lewat masa balitanya. Tapi kita boleh sedikit melakukan sebuah refleksi. Dulu apa yang kita berikan saat mereka masa balita? Karena itu memberikan efek kepada anak-anak kita sekarang. Apalagi teorinya 0,5 tahun masuk kepada golden age. Dia masa emas. Nah, yang masih punya anak, punya cucu yang usianya balita di bawah 5 tahun, maka belajarlah dari sirah nabawiyah ini. Di mana di usia 0,5 tahun motorik halusnya harus kita latih, kemudian mereka harus dilatih untuk eksplor dengan alam, dikenalkan dengan penciptaan Allah, dengan ayat-ayat kauniyah,
Dan ini yang pokok. Ajari mereka bahasa. Ajari mereka bahasa. Dalam dua arti. Pertama, kosakata yang banyak, yang positif. Yang kedua, cara berbicara yang baik. Cara bicara yang baik. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengambil ibrah hikmah dari Nabi ada di Bani Sa'ad dan belajar bahasa Arab yang fasih, itu mengambil ibrah bahwa anak-anak kaum muslimin itu juga sejak dini bagusnya diajarkan bahasa Arab. Seperti itu. Dan tentu agak sulit di konteks kita karena bahasa Arab yang bagus itu yang diajarkan secara praktis. Kenapa kampung Inggris di beberapa tempat termasuk kampung Arab di beberapa tempat berhasil? Ya memang karena anak-anak peserta yang gabung dalam program itu dia dikondisikan untuk berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kenapa santri-santri yang masuk ke Gontor dan pesantren-pesantren cabangnya dalam waktu sekitar 3-6 tahun bisa bercakap-cakap bahasa Arab bahasa Inggris? Karena memang rules-nya, aturan mainnya selama ada di pondok itu wajib berbicara dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Artinya bahasa Arab itu kalau mau bicara, kalau mau punya kemampuan komunikasi itu harus dipraktekkan. Beda sama studi ilmu bahasa Arab kayak nahwu, shorof dan lain sebagainya. Itu mah studi saja, kajian saja. Tapi kalau orientasinya buat percakapan, dia harus praktek, harus selalu ngomong seperti itu. Pak, kan nggak ada pesantren balita untuk bahasa Arab. Ya berarti programnya adalah program nanti ketika anak kita masuk usia SD, SMP atau SMA. Kalau kita punya visi, anak kita ingin punya kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, jamaah rahimakumullah, ini catatan kedua bahwa masa tumbuh kembang Nabi ketika balita itu dihabiskan di Bani Sa'ad. Nah, ada beberapa poin dari catatan kedua ini yang menarik. Apa yang terjadi di Bani Sa'ad selama sang Nabi tumbuh kembang di sana, tinggal di sana, hidup di sana? Di antaranya adalah Nabi selama tinggal di Bani Sa'ad itu membawa keberkahan buat Bani Sa'ad, buat perkampungan Bani Sa'ad. Disebut oleh Halimah dalam kitab ini, kami tiba di tanah Allah yang paling gersang. Demi Tuhan yang jiwa Halimah ada di tangannya. Di waktu pagi, orang-orang Bani Sa'ad mengembalakan kambing-kambing mereka. Begitu pula dengan kambingku. Kemudian ia mengembalakan kambing kecilku. Kambingku pulang dalam keadaan gemuk lagi berisi. Namun kambing-kambing mereka pulang dalam keadaan lapar dan sekarat. Kambing-kambing itu kering dan air susu untuk diminum. Akan tetapi kami bisa minum susu itu sepuasnya. Dan tak seorang pun yang ada pada waktu itu mendapatkan setetes susu dari perahannya. Sehingga orang-orang berkata kepada pengembala-pengembala itu, celakalah kalian, apakah kalian tidak bisa mengembala kambing seperti pengembala Halimah? Maka pengembala-pengembala itu merumputkan kambing-kambing mereka di tempat pengembala Halimah, merumputkan kambingnya. Namun tetap kambing-kambing mereka tetap pulang dalam keadaan lapar dan kering dari air susu. Jadi bagi keluarga Halimah, hadirnya Nabi itu membawa berkah. Di antara berkahnya adalah rumputnya jadi hijau, tumbuh banyak, sehingga kambing-kambing yang dikembalakan sama pengembalaannya Halimah itu tumbuh sehat, mengeluarkan air susu yang banyak. Dan ini tidak dialami oleh orang lain, oleh warga lain, oleh pengembala yang lain, hanya khusus untuk keluarga Halimah. Ini yang disebut oleh seorang ulama, ini bagian dari keberkahan mengurus, menyantuni, menafkahi anak yatim. Anak yatim. Kan Nabi itu yatim. Dan Halimah mendapatkan keberkahan dari mengurus anak yatim. Jadi kalau mau dihubungkan dengan sisi keyatimannya, dapat poin itu. Jadi barang siapa yang mengurus anak yatim, menyantuni anak yatim, maka dia akan mendapatkan keberkahan.
Kan pola nyantuni anak yatim itu ada dua. Ada pola langsung, tidak langsung. Pola langsung, kita mengasuh anak yatim itu di rumah kita sendiri. Jadi mereka tinggal di rumah kita sendiri, bareng sama anak-anak kita yang lain. Ini cara mengasuh, menyantuni anak yatim secara langsung. Sedikit yang melakukan pola itu. Yang kedua, pola tidak langsung, yaitu membuat sebuah lembaga atau panti. Dan itu pun ada dua cara. Ada sebagai pengelolaannya langsung dan ada sebagai donaturnya saja. Tentu yang pertama lebih bagus. Karena kita benar-benar jadi lebih dekat, akrab dengan anak yatim itu. Sama seperti Halimah akrab dekat dengan sang Nabi. Sehingga beliau mendapatkan keberkahan dari amalan beliau, yaitu menyantuni, mengurus anak yatim. Dan ini tidak dialami, nggak didapatkan sama warga Bani Sa'ad yang lain. Nah, ini yang menarik, ya. Sampai-sampai jamaah rahimakumullah, karena Halimah merasakan ada keberkahan yang luar biasa dari hadir hidupnya Nabi, ya. Maka ketika usia 2 tahun, itu kan selesai itu masa menyapih. Maka aturannya adalah mereka harus mengembalikan itu kepada ibu kandungnya di Mekah. Itu peraturannya, itu SOP-nya, itu kode etiknya. Jadi tidak bisa diakui atau diklaim sebagai anak mereka dan tidak dikembalikan. Harus dikembalikan. Pun dengan Halimah. Ketika Nabi udah usia 2 tahun, maka Halimah harus mengembalikan Nabi. Nah, ketika kembali ke Mekah, dalam rangka untuk mengembalikan kepada sang ibu Aminah, di sana ada proposal dari Halimah. Apa proposalnya? Izinkan untuk Muhammad ini masih bareng bersamaku. Karena aku merasa mendapatkan kebaikan, keberkahan yang luar biasa. Dan susah untuk bisa berpisah. Karena ini orang istimewa, anak ini istimewa. Bahkan disebut oleh Halimah, Nabi itu tumbuh dalam sehari seperti tumbuhnya anak-anak dalam sebulan. Dan beliau tumbuh dalam sebulan seperti tumbuhnya anak-anak dalam setahun. Ketika berumur 2 tahun, Nabi adalah anak laki-laki yang sehat selalu, luar biasa. Jadi udah berbeda sekali. Maka Halimah ada satu sisi kesedihan, harus berpisah. Dan juga ada keinginan, bagaimana kalau Muhammad ini masih bareng sama aku masih bisa urus, minta izin. Dan akhirnya Aminah mengizinkan Halimah untuk tetap mengurus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pada pertemuan 2 pekan yang lalu saya sampaikan, keberkahan seorang anak. Dan sebetulnya setiap manusia yang lahir itu juga dia membawa keberkahan, hanya dengan jumlah, dengan kadar yang berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang banyak. Dan itulah yang kita sebut dengan teori setiap anak membawa rezekinya. Pernah saya sampaikan, ada yang ketika punya anak, suaminya jadi berubah. Ada yang ketika lahir anaknya, suami istri yang awalnya mau bercerai, jadi nyatu lagi. Itu diantara tanda bahwa anak itu memang lahir dengan rezekinya dan membawa berkah. Maka diantara doa yang diajarkan sama Hasan Al-Basri ketika lahiran anak, diantaranya adalah semoga Allah memberikan keberkahan kepada anak itu. Nah, jamaah rahimakumullah, itu catatan kedua, ya, tumbuh kembang Nabi di masa balita itu di Bani Sa'ad, di Bani Sa'ad. Dengan tadi, ya, hikmah-hikmahnya secara fisik, kesehatan, kemudian mental leadershipnya, kemudian kemampuan berbahasanya. Dan itu semua adalah modal yang bagus untuk nanti Nabi tumbuh kembang di usia 6 sampai 12 tahun, masa remaja, sampai nanti beliau di masa muda, seperti itu.
Nah, yang terakhir, catatan yang terakhir, bahwa dalam masa balita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sebuah peristiwa yang luar biasa, yang kita kenal dengan peristiwa pembelahan dada. Pembelahan dada. Ini fakta, dan ini disebut dalam beberapa literatur sirah nabawiyah. Jadi tidak ada perdebatan para ulama kita tentang masalah ini. Tentang pembelahan dada ini, Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril waktu itu. Waktu itu beliau sedang bermain dengan anak-anak lainnya. Jadi di masa balita ya benar, Nabi mengeksplor sekali alam Bani Sa'ad, main dan lain sebagainya. Ada satu literatur yang saya baca, tapi saya meragukan kesohihan riwayat ini, bahwa selama di Bani Sa'ad Nabi juga sudah melakukan pelajaran latihan fisik berupa berkuda, berenang, memanah. Nah, saya meragukan riwayat ini, mesti dicek lagi. Tapi poinnya, selama di Bani Sa'ad Nabi bermain di alam terbuka, melihat bagaimana orang mengembalakan kambing, ya mungkin lari-larian dan lain sebagainya. Intinya secara motorik halusnya sudah terbangun. Tapi kalau ada kalimat di masa balita di Bani Sa'ad Nabi diajarkan berenang, memanah, berkuda, saya agak meragukan. Perlu dicek ulang, ya, perlu dicek ulang. Karena setahu saya Nabi mulai mengembalakan kambing. Nah, bahkan ada yang mengatakan selama di Bani Sa'ad juga Nabi belajar mengembala kambing. Mungkin logika kita mengatakan masa anak balita udah mengembalakan kambing? Karena setahu saya Nabi mulai mengembalakan kambing itu untuk penduduk Mekah itu di usia 7 tahun. Ya, di usia 7 tahun. Oke, kita lanjutkan. Ketika beliau sedang bermain dengan anak-anak lainnya, Jibril membawa pergi Rasul. Kemudian membaringkannya. Lalu Jibril membedah perut Nabi. Ada yang mengatakan dada Nabi. Dan yang paling populer dadanya, ya. Untuk mengeluarkan hatinya. Setelah keluar, hati itu pun dibelahnya. Jibril mengeluarkan segumpal darah dari hati tersebut seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Dia mencuci hati beliau dengan air jam-jam dalam sebuah mangkuk yang terbuat dari emas. Jibril kemudian memperbaiki hati itu dan meletakkannya kembali pada tempat semula. Dan teman-temannya Nabi berlari ketakutan menemui ibu susu beliau, dan mereka berkata, "Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh." Kemudian mereka semua menjemput Nabi. Pada waktu itu beliau dalam keadaan pucat pasi. Dalam sebuah riwayat, justru setelah prosesi dibedah itu Nabi dalam keadaan yang lebih berseri-seri wajahnya. Sampai Halimah merasa ketakutan dan akhirnya mengembalikan Nabi ke Mekah. Karena setelah kejadian itu. Nah, jamaah rahimakumullah, peristiwa pembelahan dada ini mengandung hikmah yang luar biasa. Dan ini menjadi satu dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibersihkan dirinya, hatinya dari nafsu-nafsu jahat. Jadi setannya udah dibuang. Teringat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap kita itu punya koin dari jin dan dari malaikat, dari setan, ya, dan dari malaikat. Kemudian sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah, engkau juga ada koinnya? Apa kata Rasulullah? Iya, aku juga ada koinnya. Nah, tapi perhatikan kalimat berikutnya. Namun bedanya saya dengan kalian sudah dibersihkan dan sudah beriman, berislam jin yang ada dalam diri saya, si koinnya itu. Dan dia tidak mempengaruhi saya kecuali kepada kebaikan. Gitu. Jadi jinnya sudah mukmin, sudah muslim, sudah takluk, sehingga dia tidak bisa mempengaruhi Nabi dalam hal keburukan. Nah, beda kalau kita masih ada koinnya itu dan dia masih memberikan was-was, masih mempengaruhi kita kepada keburukan. Maka ingat pula hadis dari Siti Aisyah ketika Aisyah cemburu
karena melihat Nabi berjalan pada waktu itu, saya lupa apakah dengan Sofiyah atau dengan istri yang lain. Kemudian Aisyah menampakkan kecemburuannya. Kemudian apa kata Nabi SAW ketika bertemu dengan Aisyah? Engkau cemburu, engkau marah? Iya. Apa kata Nabi? Setanmu telah menguasaimu. Gitu. Setanmu telah menguasai. Maksudnya koin itu, koin jin. Setanmu telah menguasaimu. Dan ini yang menjadi sebuah kaidah. Ketika kita melakukan sebuah dosa, kemaksiatan, misalkan marah-marah kepada pasangan kita, anak kita, maka ketahuilah bahwa setan kita sedang menguasai kita. Dan kita pun boleh mengatakan kepada pasangan kita, anak kita, ketika mereka memperlihatkan sikap yang negatif, marah-marah dan lain sebagainya, ya, kita katakan kepada mereka, setanmu sedang menguasaimu. Istahwazza alaihimus syaitan fa'angsahum zikrullah. Orang ketika dia sedang berbuat dosa, berbuat maksiat, itu pertanda setannya, korin dari jinnya sedang menguasainya. Ketika sedang menguasai diri kita, maka kita menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, ini juga menurut saya menjadi satu dalil kenapa Nabi maksum. Ya karena memang beliau sudah dibersihkan hal-hal buruk, potensi buruknya dalam hatinya. Ada yang menarik ketika studi tasawuf membahas tentang masalah ini. Apakah mungkin orang-orang seperti kita juga mengalami yang namanya proses pembelahan dada, pembersihan jiwa? Tentu jawabannya tidak mungkin, tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan sebuah upaya yang disebut dengan tazkiyatun nafas. Upaya untuk senantiasa mendidik hati, membina jiwa, membersihkan hati ini. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita seperti Nabi dibelah dadanya kemudian dibersihkan bagian kotor dari hati kita, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mencoba membersihkan hati kita. Ingat, nafsu manusia ada 3 secara global. Pertama, nafsu yang jelek, nafsu ammarah bisu. Nafsu yang jelek, bawaannya, pikirannya, maunya itu yang jelek-jelek, dosa, maksiat, kezoliman, kesia-siaan. Nafsu ammarah bisu. Nggak ada pikiran, niatan, nafsu untuk berbuat baik, nggak ada. Level kedua, ini yang pertengahan. Dan menurut saya ini kebanyakan kita ada di sini, yaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah, yaitu yang kadang menang, kadang kalah. Jadi nafsu baik, nafsu buruknya itu selalu berperang. Dan salah satu karakter nafsu lawamah adalah ketika dia berbuat jahat, berbuat maksiat dosa, dia menyesal. Jadi masih ada rasa sesal ketika sudah berbuat salah. Itu nafsu lawamah. Kadang taat, kadang maksiat. Kadang semangat, kadang malas. Kadang ada di saf depan, kadang di belakang. Kadang ke masjid, kadang tidak. Kadang taklim, kadang bolos. Itu nafsu lawamah. Ya. Jadi kalau dalam sepak bola itu, nafsu lawamah itu adalah di klasmen pertengahan. Ya. Kadang menang, kadang kalah. Gitu. Nah, yang terakhir ini yang bagus. Ini yang mesti kita upayakan. Naik ada di level di makom nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Bawaannya tenang, ya, karakternya tenang dan selalu condong cenderung kepada kebaikan, ketakwaan. Sehingga dia sudah ada di makom istiqomah juga. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya, dia masih tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dalam surah Al-Fajr disebut ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, saat ini kita sedang ada banyak dalam level nafsu lawamah. Kita mesti berjuang sampai nanti kalau kita meninggal dunia, kita ingin dipanggil dengan ayat itu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu kajian tentang masa balita Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kesimpulannya yang pertama, beliau tumbuh masa balitanya dalam keadaan yatim. Bahkan ketika lahir pun dalam yatim, ya. Yang kedua, beliau tumbuh kembangnya tidak di tanah kelahirannya, tidak bareng sama keluarganya, jauh dari keluarganya. Beliau tumbuh kembang di sebuah perkampungan yang jauh, yang itu
melatih mental beliau, leadership beliau, fisik beliau, dan kemahiran bahasa beliau, tepatnya di Bani Sa'ad. Dan yang ketiga, beliau di masa balita, tepatnya di usia 4 tahun, beliau mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu pembelahan dada. Yang dari peristiwa itu, beliau dibersihkan potensi-potensi buruk dalam hatinya, sehingga beliau selalu berpikir, bertindak yang baik, yang positif. Itu yang kemudian kita sebut dengan konsep maksum. Beliau dipelihara dari dosa, dijauhkan dari motivasi dosa. Jamaah rahimakumullah, demikian semoga kita bisa mengambil ibrah hikmah dari apa yang disampaikan. Wabil khusus, sesungguhnya dalam perjalanan sang Nabi itu banyak hikmah, banyak ibrahnya. Terkait dalam materi malam ini, bagi Bapak Ibu yang masih punya anak kecil, anak balita, belajarlah dari masa balitanya sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ajarkan didikan motorik halusnya, ajarkan bahasa, komunikasi, kosakata yang bagus, dan tentu kalau bicara kosakata, kata-kata yang paling agung adalah Al-Quran. Maka ajarkanlah kalimat Quran, khususnya Al-Fatihah, kepada anak-anak kita masa balita. Teringat kata-kata seorang ustadz, kita orang tua jangan sampai tidak punya saham kebaikan dari pengajaran pendidikan Quran anak kita. Nggak apa-apa, juz 30, juz 29, Al-Baqarah yang ngajarin ustaznya di pesantren atau di sekolahnya. Tapi Al-Fatihah harus kita orang yang pertama mengajarkan kepada anak cucu kita, agar kita punya pahala jariah dari setiap Al-Fatihah yang dibaca oleh anak cucu kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.